atau negara supaya kasus ini bisa diproses hukum, dan seperti apa juga untuk menjerat orang-orang yang terlibat di dalam suatu usaha seperti ini? Jadi jelas ya suara saya? Jelas Mas Rio, silakan. Jadi kalau batasan nominalnya itu tidak ada batasan minimal, ya, setahu saya tidak ada batasan minimal. Jadi sejauh itu merugikan negara, maka itu bisa dijerat, ya. Nah, sekarang yang dilihat merugikan negaranya dengan sengaja atau itu resiko bisnis. Kalau dia masuk di dalam resiko business judgment rule, itu ada undang-undang BUMN yang baru tuh. Jadi kerugian negara kerugian BUMN tidak dapat dihitung sebagai kerugian negara. Nah, cuma pertanyaannya, undang-undang BUMN yang baru berlaku ini berlaku nggak untuk apakah berlaku surut gitu kan? Nah, jadi yang harus dilihat ada nggak keterkaitan antara mens rea dengan kerugian negaranya itu. Jadi kalau misalnya ruginya bank itu karena kesengajaan, memang sudah tahu bakal rugi, tetap dikucurkan kreditnya atau disengaja kerugian itu, maka ya itu bisa diproses. Ya, tapi kalau itu resiko bisnis sesuai doktrin business judgment rule, ya tentu tidak bisa. Demikian, Mas. Baik, saya ke Pak Jamin Ginting. Pak Jamin Ginting, kalau misalnya kita lihat saat ini memang masih dalam proses penyelidikan untuk penggeledahan dari rumah Ridwan Kamil ini. Tapi barang-barang bukti apa yang harus ditemukan oleh penyidik KPK kemudian untuk menjerat seseorang untuk kemudian bisa diproses secara pidana, Pak Jamin Ginting? Pak Jamin Ginting, kami belum jelas mendengar suara Anda. Belum jelas. Halo? Iya, kami sudah mendengar, silakan. Ya. Apalagi yang digeledah itu adalah rumah itu sudah tahu siapa yang sebenarnya. Baik, Pak Jamin Ginting, mohon maaf kami belum jelas mendengar suara Pak Jamin. Mungkin bisa diperbaiki terlebih dahulu, mungkin tidak usah menggunakan headset Bluetooth-nya Pak Jamin. Tapi sambil memperbaiki audio, kami ke yang lain dulu, ke narasumber yang lain. Saya ke Mas Yudi terlebih dahulu. Mas Yudi, saat ini kan KPK menyatakan bahwa ternyata sudah ada 5 tersangka. Tapi kemudian apa yang biasanya membuat KPK menunda untuk merilis orang-orang yang terlibat dalam kasus ini, Mas Yudi? Ya, saya pikir itu adalah permasalahan administratif saja ya. Memang ada pro dan kontra ya. Apakah kemudian KPK akan mengumumkan setelah sprindik atau setelah penahanan? Nah, kalau sekarang saya lebih sepakat dengan pimpinan KPK yang baru bahwa mereka akan segera mengumumkan jadi tidak perlu menunggu penahanan, dan saya pikir ini adalah suatu kepastian hukum. Nah, terkait dengan kasus yang BJB yang kasus dana iklan, saya pikir KPK bisa menerapkan pasal kerugian keuangan negara ya. Cuman permasalahannya adalah KPK ketika menangani kasus itu harus di atas 1 miliar seperti itu. Mas, jadi bisa jadi kerugian negara terkait dengan kasus BJB ini itu di atas 1 miliar rupiah karena baru bisa ditangani oleh KPK kalau di atas 1 miliar. Kalau penyelenggara negara sudah jelas ya bahwa direksi BUMD ataupun BUMN itu termasuk penyelenggara negara. Seperti itu, Mas. Baik. Saya ke Mas Rio. Mas Rio, saat ini kan kalau misalnya kita tahu ini korupsi Bank BJB, tapi pada saat secara riwayatnya kita mengetahui bahwa Ridwan Kamil ini pernah menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Nah, untuk kasus hukum yang melibatkan bisnis seperti ini, seperti apa biasanya korelasinya antara pejabat Pemprov dengan pejabat dari suatu lembaga atau institusi BUMD atau BUMN, Mas Rio? Baik, ketika dia menjabat sebagai pejabat publik, kan tentu memiliki pengaruh terhadap Bank BJB, ya, karena Bank BJB ini di bawah provinsi. Nah, apakah pengaruhnya tersebut dipergunakan secara melawan hukum? Secara melawan hukum dalam konteks ini kita bicara dalam konteks yang termasuk di dalam Undang-Undang Tipikor. Kalau pengaruhnya itu dipergunakan dan dia menerima keuntungan
Makanya sekarang kan oleh KPK sedang dilakukan penggeledahan itu untuk mencari bukti-bukti apakah ada ditemukan kemudian pengaruh yang kemudian diimplementasikan, dipergunakan untuk memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain, terkait dengan satu proyek tertentu. Karena ketika KPK menetapkan status seseorang, itu tentu harus berdasarkan bukti yang konkret, ya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena tentu dalam hal ini KPK juga tidak sembarangan menetapkan status seseorang, karena ini prosedurnya emang benar, dilakukan geledah dulu, baru penetapan status. Karena geledah ini bisa jadi hal yang baik kalau memang tidak terlibat. Tetapi ini bisa menjadi, karena ini kan kasus pidana. Kalau kasus pidana basicnya kan berarti harus mencari kebenaran material, yaitu bukti-bukti yang sekarang sedang digeledah. Demikian, Mas. Nah, saya ke Pak Jamin. Pak Jamin, tadi Anda melihatnya kasus ini akan seperti apa untuk proses pidananya, dan dari undang-undang utamanya mungkin BUMN kita yang baru berlaku, kira-kira seperti apa untuk menjerat hukuman orang yang di luar dari institusi atau lembaga yang merugikan negara? Pak Jamin, apakah bisa mendengar suara kami? Baik, boleh di-unmute terlebih dahulu Pak Jamin? Pak Jamin Ginting? Iya, iya. Kedengaran nggak suaranya? Siap, sekarang sudah kedengaran dan lebih jelas. Silakan Pak. Oh iya. Oke. Makasih. Jadi saya lihat tadi dasarnya sudah ada penggeledahan. Artinya sudah ada penetapan tersangka, dan orang yang rumahnya digeledah, ya itulah rumah yang kemungkinannya sudah jadi tersangka begitu. Ya, karena sudah ada upaya paksa kan, prosesnya terhadap penggeledahan itu sendiri begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata dari saya lihat di sini Pak Ridwan Kamil ini kan bagian dari partai yang penguasa ya. Jadi saya lihat ada faktor kenapa gitu. So, pada umumnya partai penguasa pada umumnya steril gitu ya, nggak ada bahaya terkait dengan KPK. Ini suatu berita yang cukup mengejutkan juga, karena Ridwan Kamil yang diusung oleh Pak Prabowo ternyata bisa juga diambil oleh KPK. Apa tujuannya, apa sih ini? Saya juga kurang paham ini maksudnya. Apa sampai kesalahan besar apa Pak Ridwan Kamil sehingga dia harus bisa diperiksa oleh KPK sendiri gitu. Kalau saya lihat kan jarang sekali ya orang yang dekat dengan penguasa pada masa terdahulu diminta apalagi menjadi tersangka ya. Saya kira ya agak jauh dari kenyataan gitu. Nah, ini yang mestinya nanti harus kita cermati begitu. Baik, Pak Jamin, tapi kalau misalnya kita lihat saat ini kan kasus yang sedang berjalan adalah korupsi BJB seperti itu. Nah, kemudian Ridwan Kamil berada di luar institusi ini. Nah, kira-kira apa bukti yang perlu dimiliki oleh penyidik KPK supaya untuk menjerat seseorang dari institusi di luar lembaga yang terlibat korupsi? Kalau gubernur BJB, gubernur apa kedudukannya sebagai komisaris atau sebagai orang yang memerintahkan, bisa aja. Pengendali dan segala macam juga bisa gitu. Jadi dia nanti masuknya pasal 55. Jadi pasal 55 bisa aja, karena kan dia itu kan Bank BJB, artinya ex officio kan gubernur itu menjadi bagian dari penanggung jawab di dalam BUMN itu begitu. Nah, ini pertanyaannya justru tadi saya lihat BJB ini kan bank ya, bank daerah gitu ya, sama bank pembangunan daerah. Nah, nanti apakah dia masuk nggak masuk dalam kategori BUMN